kemandirian ekonomi ya, kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan ini Iya. bagaimana HIN berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia ini jadi negara maju dan mandiri? Oke, yang pertama itu adalah transformasi kita yang tadi, yang beberapa kali transformasi sebetulnya. Yang transformasi kita untuk holdingisasi hotel dan juga holdingisasi pariwisata. Itu bisa betul-betul menjadikan kita dengan kekuatan ekosistem gitu ya, bisa mempercepat untuk kontribusi terhadap Indonesia maju tentunya. Karena kita akan membangun core kompetensi di bidang kita masing-masing. Satu itu, yang kedua sebetulnya pada tahun 2023 kemarin HIN itu dipercaya menjadi satu badan usaha pengelola dan pembangun untuk KIK Sanur gitu. Nah, KIK Sanur ini adalah lahan 41,3 memang tadinya itu adalah lapangan golf, lapangan bola gitu dan luar biasa pada tahun 63 Presiden Soekarno itu membangun hotel yang luar biasa indahnya gitu. Jadi ini kita coba untuk merevitalisasi kembali hotel tersebut dan juga mengembangkan destinasi di situ. Ini menarik ya, ini sekilas mendengar sangat menarik. Sejauh apa progresnya Bu Christine? Oke, jadi progresnya untuk saat ini kalau misalnya dilihat dari keseluruhan area, karena itu adalah luasnya 41,3 hektar. Nah, 41,3 hektar itu backgroundnya itu sebenarnya adalah 2 juta orang Indonesia kan berobat ke luar negeri. Setiap tahun itu kurang lebih sampai 98 triliun dan jumlahnya itu berkembang cukup pesat gitu. Jadi karena Sanur ini adalah tempat matahari terbit gitu ya. Jadi Sanur ini sangat terkenal dengan morning activities gitu. Nah, menarik ya. Dan pada saat itu memang ada beberapa lokasi kan gitu. Tapi karena memang garis pantainya panjangnya 1,2 kilo gitu. Lalu ada hotel yang begitu indah, yang satu-satunya hotel dengan 11 lantai di sana gitu. Nah, ini membuat kita berkolaborasi dengan banyak sekali stakeholders untuk mewujudkan ini gitu. Jadi dengan Kementerian BUMN pada saat itu dikeluarkanlah amanah dari pemerintah itu di PP 41 tahun 2022 dan diteruskan dengan HIN diputuskan sebagai badan pengelola seperti itu. Dengan proyek sebesar itu begitu ya, tentunya ada investor dari dalam dan luar negeri seperti ini. Ini sudah ada yang bisa di-share gitu ya, siapa nih investor-investor dari dalam negeri dan luar negeri tentunya. Iya. Jadi sebenarnya strategic positioning-nya itu adalah satu Bali gitu ya. Karena Bali sendiri itu adalah sudah merupakan satu destinasi yang world class. Kita tahu semua gitu. Semua orang pengen banget ke Bali gitu kan. Nah, jadi dengan Bali ini sebetulnya ini udah merupakan satu hal yang sangat kuat gitu bahwa kita tuh mempunyai positioning, Indonesia tuh mempunyai positioning yang sangat baik gitu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita akan mengembangkan yang namanya world class medical and wellness destination. Nah, untuk world class ini tentunya kita mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari pemerintah gitu. Dalam hal ini luar biasa gitu ya dukungan pemerintah terhadap dengan kemudahan perizinannya nanti, insentif-insentif pajaknya nanti yang bisa diberikan oleh pemerintah gitu. Nah, ini akan membuat para investor akan tertarik untuk masuk ke sini. Lalu strategic positioning yang ketiga adalah terkait dengan integrated antar ekosistem di dalam kawasan gitu. Jadi karena tentunya nanti akan ada Bali International Hospital, lalu akan ada klinik-klinik dengan fasilitas yang tentunya karena ini world class, tentunya kita akan bekerja sama dengan top notch brand dari negara masing-masing. Kemana sih orang Indonesia itu berobat? Kalau keluar negeri kita udah punya beberapa riset kecil gitu ya, dari ke Korea, ke Thailand untuk kegiatan wellness. Nah, lalu semua ini yang kita coba akan bawa ke Bali dan sekarang kita dalam proses untuk ke sana. Baik, menarik. Terakhir pertanyaan untuk Anda, Bu Christine. Ini berapa target nilai investasi yang akan masuk dalam KIK Sanur ini? KIK Sanur itu target investasinya ada segala sekitar 15-20 triliun. Gitu, dan ini sekarang kita sudah proses untuk hotel dan convention center dan juga Bali International Hospital gitu. Jadi kita coba untuk mewujudkan membawa mitra yang memang benar-benar expert di bidangnya, lalu membawa mitra yang benar-benar bisa membawa teknologi yang terbaru gitu supaya
orang-orang Indonesia tidak lagi keluar negeri untuk berobat, satu, dan kedua kita bisa meng-attract juga foreigners. Baik, ini